Ya, jadi sebagaimana hari ini adalah tatap muka virtual yang ke-13, artinya tinggal 3 materi lagi kita ya di mata kuliah studi kelaikan bisnis. Saya ingatkan bahwa UAS kita take home, jadi harapannya masih ada waktu cukup panjang kalau memang belum mengerjakan sama sekali ya, atau baru sedikit ya, agar segera dipercepat ya pengerjaan UAS-nya ya. Soalnya sebagaimana yang sudah saya share beberapa kali di materi perkuliahan ya, dari sejak pertemuan pertama bahkan ya. Oke, kemudian, TB2 ya, TB2 saya ingatkan juga deadline-nya ada di minggu depan ya, di akhir, pertemuan 13 di hari Rabu ya, Rabu pukul 23.59. Jadi silakan teman-teman bagi yang belum upload agar segera di-upload dan upload-nya adalah secara individu walaupun filenya dalam satu kelompok sama gitu ya. Nah, saya tekankan bahwasanya TB2 yang teman-teman harus buat adalah membuat industry study ya, kajian industri. Jadi beda dengan, TB1. Kalau TB1 adalah kajian perusahaan ya, jadi objeknya yang dikaji adalah perusahaan. Teman-teman banyak mengambil bahan dari annual report ya, atau laporan tahunan perusahaan. Apalagi perusahaan-perusahaan yang TBK datanya memang, open access ya, terbuka di, website ya, baik website perusahaan maupun website IDX gitu kan, ya. Nah bedanya dengan TB2, TB2 ini adalah industrinya, jadi bukan perusahaannya, ya. Sudah dibagi-bagi industrinya masing-masing ya, mungkin ada yang perbankan, ada yang dapat properti, ada yang dapat, eee, shipping ya, ada yang dapat, perkebunan gitu ya, ada yang dapat infrastruktur mungkin ya, nanti, dicek. Nah itulah industri yang teman-teman harus kaji secara berkelompok, ya minimal isinya ada industry overview, ya gambaran industrinya seperti apa, kemudian bagaimana supply demand-nya ya, produksi versus konsumsinya datanya itu seperti apa gitu ya. Apakah, selama ini over supply ya ataupun, sebaliknya gitu ya, over demand gitu kan. Jadi kita bisa melihat secara menyeluruh. Kemudian yang harus ada juga adalah bisnis proses. Bisnis proses dari upstream, dari, proses di hulu sampai dengan ya di proses di, hilirnya, downstream-nya seperti apa. Ya, misalnya kalau contoh, kalau perkebunan berarti teman-teman kita harus menggambarkan, ya misalkan perkebunan kelapa sawit ya, palm oil misalnya ya. Berarti upstream-nya adalah perkebunannya, buahnya, hulunya adalah itu ya, buahnya. Ya, kemudian sampai di middle stream itu di proses menengah, itu diolah menjadi minyak sawit, gitu kan. Nah, nanti di downstream-nya ya, diolah lagi dari minyak sawit tadi diolah lagi menjadi minyak goreng. Itu bisnis proses dari buah menjadi buah sawit, kemudian menjadi minyak sawit, kemudian menjadi minyak goreng. Nah, itulah yang teman-teman, ceritakan. Oke, kemudian apalagi yang dibahas adalah big player-nya di Indonesia. Ya, kalau, teman-teman dapat properti misalnya, siapa aja big player, top, 3 atau top 5-nya gitu ya disebutkan. Ya entah, Ciputra, Agung Podomoro, ya atau perusahaan-perusahaan, Sinarmas ya, perusahaan-perusahaan atau Jaya, perusahaan-perusahaan properti yang besar-besar ya, itu di-highlight. Oke, kemudian bisnis modelnya atau financial modelnya itu seperti apa dari, industri tersebut. Ya ini mirip-mirip bisnis proses tadi bisa diceritakan, kemudian financial modelnya seperti apa ya, dia dapat cash flow-nya ya, seperti apa. Jadi bisa jadi satu industri dengan industri lainnya itu berbeda ya. Kalau manufaktur ya, pabrik gitu ya, itu udah, jelas model cash flow-nya, dia dari ya hasil, produksi, kapasitasnya berapa, yang dihasilkan per hari ya, atau per bulan atau per tahun gitu kan. Tinggal dikali rata-rata harga misalnya. Terus kemudian komponen biayanya apa, yang utama misalnya bahan baku, ya kurang lebih seperti itu. Ya, kalau teman-teman dapat yang banking misalnya ya, banking financial modelnya atau bisnis modelnya itu beda lagi. Ya, dia bisnis modelnya menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat. Artinya berhubungan juga dengan financial modelnya, dapat duitnya dari mana ya, dapat duitnya dari spread atau selisih antara, bank itu bayar bunga ke nasabah deposan, ya dengan bank dapat bunga dari nasabah kredit. Ya, misalkan teman-teman kita sebagai deposan dapat bunga tabungan atau bunga deposito ya paling di bawah 3% gitu ya. Nah, kemudian kalau dari sisi pembiayaan, penyaluran dana, eee, kredit, ya bank mungkin akan dapat 13% misalnya, artinya ada spread 10% ya keuntungannya, sebesar 10%. Kurang lebih itu bisnis modelnya atau financial modelnya dari industri perbankan ya. Selanjutnya prospek, ya challenge dan juga conclusion ya, kasih prospeknya, industri ke depan, industri outlook-nya, ya seperti apa, itu biasanya ada, materi-materi dari kementerian itu boleh dimasukin ya. Prospek tantangannya apa, misalkan, sekarang eranya ramah lingkungan, harus energinya terbarukan dan sebagainya, itu dimasukkan sebagai tantangannya. Dan juga kesimpulannya seperti apa, yang tadi berkaitan dengan
prospek dan tantangannya juga harus disimpulkan. Jadi seperti apa kesimpulan dari industri tersebut. Oke, cukup jelas ya TB2 masih ada waktu, silakan bagi yang belum untuk segera upload. Tadi ada yang tunjuk tangan, ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Pak, ini dikumpulinnya per tanggal 21 besok berarti, Pak, ya? Enggak, di akhir minggu ke-13, ini kan minggu 13 kan ya? Kalau boleh jawab, Pak, tanggal 26, Pak? Berarti 26 betul, tanggal 26. Oh ya, baik, terima kasih, Pak. Ya. Oke, karena tanggal 26 ya, waktunya sudah cukup panjang karena saya upload itu sudah dari sejak pertemuan 8 ya. Jadi harapannya segera bagi yang belum untuk bisa diselesaikan dan diupload. Oke, kita masuk ke materi ya. Jadi UAS untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis, sekali lagi saya ingatkan take home secara berkelompok. Ada anggota baru ya, ada satu penambahan mahasiswa itu di kelompoknya Mas Andri kalau nggak salah saya masukin di situ ya. Jadi ada satu mahasiswa yang baru masuk di eh, tengah jalan sebentar. Oh nggak ada ya, bukan kelas ini. Berarti kelompoknya sama ya, TB1, TB2 dan UAS. Jadi mata kuliah ini sama. Jadi take home dengan kelompoknya masing-masing. Nah kemudian kita masih ada sisa 3 pertemuan, ya 3 materi. Nah saya akan fokus kepada 3 aspek ya, yang mungkin ini sudah aspek seperti aspek pemasaran, ini sudah kita bahas secara online gitu kan di modul online. Ya cuman saya ingin highlight di tatap muka virtual ya. Kemudian juga aspek keuangan itu juga sudah materinya sudah di minggu online ya, dan juga template perhitungannya itu juga sudah saya share. Nah, mungkin ya aspek keuangan akan saya sampaikan di minggu depan ya, kita akan bahas mengenai aspek keuangan. Ya, kemudian aspek resiko dan mitigasi ya ini belum materinya nanti akan hari ini ya, materinya hari ini nih di-upload di fast learning-nya ya, nanti akan saya sampaikan materinya di tatap muka virtual yang terakhir ya, di tatap muka virtual ke-15. Jadi 13, 14, 15 ya. Untuk aspek lainnya ini sudah kita bahas pada saat materi tatap muka virtual 1 sampai dengan 5. Oke, kita masuk ya pada aspek pemasaran. Sebagaimana ya fungsi manajemen ya. Dimulai konsepnya prinsip POAC, kita merencanakan sampai dengan proses pelaksanaan dan juga evaluasi nantinya ya. Begitu juga langkah-langkah yang dilakukan dalam fungsi pemasaran. Ya, nah ini secara lebih ringkas ya, bahwasanya kita mulai langkah-langkah pemasaran ini dengan menghitung peluang ya, secara realisasinya kita menghitung peluang ataupun demand yang ada di pasar ya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya hukum ekonomi ya, ada permintaan ya, kemudian ada penawaran. Nah, sehingga gap-nya ini adalah disebut sebagai peluang ya. Kita bisa hitung sebagai pengusaha ataupun calon pengusaha, kita mau bisnis, ya, kita bisa ngitung tuh peluang pasar kita seberapa besar gitu. Apakah masih ada kue yang bisa kita dapatkan yang gitu ya. Jangan-jangan sudah oversupply ya, supply-nya udah kebanyakan gitu ya. Nah, itu ada kekhawatiran bahwasanya artinya peluangnya sudah negatif karena produk di pasaran sudah dipenuhi supply-nya dari pesaing atau bahkan pemain-pemain yang besar gitu ya. Nah, tapi kalau supply-nya masih lebih sedikit daripada demand-nya, ya artinya kita masih punya peluang untuk mengisi gap tersebut ya, sehingga kita masih dapat kuenya gitu ya. Kita masih bisa jualan, kita masih bisa create produk untuk menutupi selisih tersebut. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita lakukan riset pemasaran ya, riset pemasaran ini dibagi 3 ya, dibagi 3 berdasarkan kategori besaran biaya yang dilakukan. Jadi ini kalau kita mindsetnya adalah perusahaan menengah ke atas gitu ya, atau bahkan perusahaan besar, ya biasanya setelah kita memahami bahwasanya ada peluang di pasar ya akan industri yang kita ingin masuki gitu ya. Nah, kita juga melakukan riset terlebih dahulu ya mengenai produk agar produk kita fit ke market ya, ke market. Nah, riset dibagi 3 dari sisi biaya. Ya, pertama kalau produknya sudah ada gitu ya, itu tentunya biaya risetnya jauh lebih murah ya, karena memang sudah banyak sampelnya di pasaran ya, sehingga untuk melakukan penelitian ya, menguji sampel dan segala macam itu sudah
tersedia ya, tidak terlalu mahal dari sisi biaya. Ya, kemudian untuk produk yang dikembangkan ya, sederhananya ini pakai konsepnya ATM ya, amati, tiru dan juga modifikasi, ada pengembangan produk di situ gitu ya. Nah, itu biaya risetnya middle ya, menengah, sedikit lebih mahal daripada kita riset untuk produk yang sudah ada. Oke, kemudian ya berikutnya kalau produknya baru ya, kita memang betul-betul mengedepankan kreativitas dan inovasi gitu ya, maka tentunya memiliki konsekuensi biaya riset, biaya penelitian yang jauh lebih lebih mahal. Ya, itu diambil nih dari kerangkanya bukunya Harmaizar. Oke, tentunya setelah riset kita dapat informasi ya, peluangnya tadi apakah positif, ya kalau positif kita siapkan produknya yang fit to the market seperti apa. Ya, kita udah coba create produk ya. Kemudian kita ya di situ bisa mendapatkan informasi-informasi dari hasil riset kita, ya produk seperti apa yang akan kita siapkan ya. Kita siap luncurkan kepada masyarakat. Oke, kemudian dalam pelaksanaannya tentunya sebelum dijalankan, dieksekusi, kita perlu strategi yang berkaitan dengan fungsi pemasaran ya. Ya, jenis pasarnya kita masuk ya pasar apa kita harus paham ya. Apakah kita monopoli gitu ya. Apakah kita masuk pasar oligopoli ya, atau mungkin kita masuknya pasar persaingan sempurna yang pesaingnya cukup ketat ya, persaingannya cukup ketat ya, sehingga ya kita harus siap ya menghadapi tantangan-tantangan di lapangan. Kemudian juga boleh jadi ya strategi pemasaran. Jadi kalau kita bicara strategi macam-macam ya. Ini contoh yang mungkin simple ya, simple dan juga teman-teman sudah pelajari di manajemen pemasaran. Ya, atau jenis pasar kita misalkan khusus ya, kita sudah punya captive market ya. Kita jualnya misalkan ke pemerintah ya, spesialis ke pemerintah melalui tender, ke pengadaan dan lain sebagainya. Ya. Atau juga kita ke industri ya, B2B bisnis kita misalnya. Ya sudah punya captive market dari perusahaan-perusahaan atau industri swasta misalnya. Itu juga kita harus memahami jenis pasar apa yang akan kita masuki. Ya. Kemudian strateginya ya jangan lupa kita juga harus memikirkan segmen pasar kita seperti apa, targetnya seperti apa, positioningnya seperti apa, konsepnya STP di manajemen pemasaran ya. Ibarat tadi kaitannya dengan agar produk kita fit to market ya. Ibarat STP itu gampangnya kayak cari jodoh kan gitu ya, harus benar-benar fit, harus ketemu produk kita dengan pasar yang akan dituju. Oke, kalau strateginya sudah jelas, jenis pasar yang akan kita masuki sudah jelas, mau jual ke siapa gitu ya. Nah, kita buatlah program-program pemasaran ya. Tim marketing biasanya buat program-program ya, apakah melalui digital pemasaran digital ya, atau ya melalui offline ya, atau melalui workshop ya, ikut tender dan sebagainya ya, itu dibuat program-program sedemikian rupa agar sesuai dengan jenis pasar yang tadi ingin dituju ya. Kemudian kalau programnya sudah jelas seperti apa, nah tinggal kita laksanakan ya, kita eksekusi. Biasanya ada tim salesnya gitu ya yang siap di lapangan. Ya, program pemasaran juga tadi macam-macam. Ada yang cocoknya mungkin melalui digital marketing, ya melalui e-commerce ya, ataupun melalui platform-platform lainnya gitu ya. Tapi ada juga cocoknya program pemasarannya dikasih berupa diskon ya, potongan, misalkan kalau pembeliannya secara cash gitu ya. Atau ada juga perusahaan-perusahaan yang appetite-nya dia dikasih tempo beberapa hari atau beberapa minggu lebih panjang daripada existing customer-nya, itu tertarik ya. Jadi kalau misalkan dia beli bahan baku dari perusahaan sebelah sebelumnya ya, perusahaan sebelah dia kasih tempo 2 minggu ya. Nah, tapi kita dengan produk yang lebih bagus yang sudah dikembangkan misalnya ya, kita kasih temponya misal 3 minggu ya. Nah, itu termasuk lebih panjang 1 minggu. Nah, itu juga bagian daripada program pemasaran yang bisa dijalankan. Jadi macam-macam ya, tergantung mulai dari bisnis yang sederhana ya sampai dengan bisnis yang rigid. Ya, itu masing-masing punya program pemasaran yang boleh jadi akan beda-beda. Begitu juga dengan industrinya ya. Beda industri juga mungkin program pemasarannya akan beda. Kemudian setelahnya baru dilaksanakan. Oke, sebagaimana ya hukum permintaan dan penawaran, teman-teman udah belajar juga baik di ekonomi mikro maupun makro. Ya, permintaan dan penawaran adalah kekuatan yang menyebabkan pasar bekerja. Kemudian ini juga ya akibat supply dan demand ini, maka akan dia membentuk harga dan juga quantity. Ya, price dan quantity, harga dan juga jumlah yang diperjualbelikan. Kemudian konsepnya pembeli menentukan permintaan ya, atau demand, sedangkan penjual menentukan penawaran. Jadi
tadi pembeli menentukan kuenya, permintaan, demand-nya, akan seperti apa gitu ya. Kemudian penjual menentukan penawaran ya, mengenai supply-nya. Dia produksi atau enggak penjualnya. Kalau dia produksi, ya berarti itu diperhitungkan sebagai supply ya. Kalau ya satu pabrik dia nggak produksi lagi gitu ya, berhenti produksi, maka supply-nya akan berkurang di pasar ya. Nah ini yang, mungkin sedikit perlu ditekankan ya, antara perbedaan, mengenai kebutuhan, keinginan, dan juga permintaan ya. Jadi ada kaitannya. Ya dengan pembeli biasanya, kalau beli kita tingkatin tuh, mana yang kebutuhan kan gitu teorinya ya, mana yang keinginan gitu ya, dan apa bedanya sih dengan permintaan gitu ya, kita kaitkan. Jadi saya ingatkan bahwasanya kalau kebutuhan, mungkin teman-teman sudah paham dengan keinginan gitu ya, apa bedanya ya, di mana kebutuhan adalah memang benar-benar keperluan dasar yang basic, yang primer yang diperlukan oleh, konsumen ya. Sedangkan keinginan yaitu yang sifatnya ya, kebutuhan sekunder atau bahkan tersier yang kebutuhan yang sifatnya, mewah ya. Kita ingin ya, kita, perlu ya, tapi urgensinya belum setinggi, urgensi daripada, kebutuhan, gitu ya. Nah bedanya ya kalau permintaan adalah permintaan ini ya kebutuhan dan keinginan yang dilengkapi dengan daya beli. Ya, kuncinya dilengkapi dengan daya beli. Jadi contohnya gimana ya atau maksudnya gimana gitu ya. Ya kalau kebutuhan ya kita semua semua butuh misal kebutuhan primer kita butuh baju gitu ya. Ya kebutuhan yang atau yang keinginan misal kita yang sudah berkeluarga ya punya anak kita butuh atau kita ingin mobil gitu ya. Ingin mobil. Nah, kalau kita sebagai konsumen tidak melengkapinya dengan daya beli, ya atau kita nggak mampu tuh, ya misalkan untuk beli baju baru lagi ya, atau kita nggak punya daya beli untuk memenuhi keinginan kita beli mobil misalnya ya. Nah, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai permintaan ya. Jadi yang disebut sebagai permintaan ya adalah kebutuhan dan keinginan yang dilengkapi dengan daya beli. Jadi yang nggak mampu, ya mohon maaf ya, kita sebagai tenaga pemasar kita nggak menghitung itu sebagai permintaan. Ya, karena kalau sudah kita hitung ternyata nggak ada kuenya karena dia nggak mampu tuh untuk beli, ya kan. Nah itulah, yang membedakan, eee, kebutuhan, keinginan, dan juga, permintaan. Jadi harus dilengkapi dengan daya beli, harus, mampu ya. Kita yakin dia akan beli, kita yakin dia mampu untuk beli, itu baru dikatakan sebagai permintaan. Oke kemudian, dalam menghitung peluang pasar, tadi ya kan prinsipnya sederhana, selisih antara, supply dengan demand, itu disebut dengan, peluang pasar. Nah, dalam menghitung realnya ya, menghitung peluang pasar, ya secara kalkulasi ini ada beberapa pendekatan, ada beberapa rumus yang perlu kita tahu, ya. Beberapa pendekatan. Yang pertama ada yang namanya pendekatan produksi dan ekspor impor, bahwa permintaan adalah produksi ditambah impor dikurangi dengan ekspor dan juga selisih stok. Ya, jadi pendekatan atau cara penghitungan yang pertama ini adalah cara menghitung yang umumnya dipakai ya untuk menghitung peluang pasar, secara ekonomi makro satu negara. Jadi kalau data BPS misalnya ngitung, peluang pasar ya atau kebutuhan, kecukupan kebutuhan bahan pokok dalam negeri ya. Nah, mereka pakai pendekatan yang pertama ini gitu ya. Tapi kalau kita mau jual, eee, ayam gepuk ya, nah kelihatannya nggak cocok pakai yang penghitungan pertama gitu ya. Tapi nggak apa-apa, secara teorinya pertama sampaikan ini lebih cocok kaitannya ya untuk menghitung, kecukupan ya, kebutuhan bahan dalam negeri ya, terutama bahan pokok. Jadi permintaan sama dengan, produksi lokal, ya produksi dalam negeri ditambah dengan impor, artinya kalau ada impor itu juga kita perhitungkan sebagai supply ya, P dan I adalah supply, ya. Kemudian dikurang mungkin sebagian juga ada yang namanya, dinamika pasar ya, ada yang kita impor, pemerintah impor, ya ada juga pelaku usaha yang dia ekspor gitu, kita nggak bisa, batasin kalau tidak ada larangan ataupun program khusus dari pemerintah misalnya. Nah, ekspor atau barang-barang kita supply dari dalam negeri yang keluar itu juga harus dikurangi ya, ekspor dikurangi, kemudian, ditambah dengan selisih antara persediaan awal tahun biasanya ya, dikurangi dengan, persediaan atau stok akhir tahun ya, selisihnya berapa, ya. Nah ini rumus ini umumnya digunakan pada analisa pasar dalam rangka pengembangan industri skala nasional atau seluruh, Indonesia. Kemudian cara yang kedua, metode yang kedua, ini yang umumnya digunakan, dalam studi kelayakan bisnis atau kalau kita mau buka usaha, nah ini pendekatan yang kedua ini bisa kita pakai. Namanya pendekatan rasio rantai,
ya yang merupakan perhitungan elemen yang lebih kecil dari urutan satu mata rantai atas produk yang bersangkutan. Ya definisinya agak ribet ya, kita masuk contohnya aja ya. Jadi yang dikatakan sebagai permintaan, ya kebutuhan dan keinginan yang dilengkapi dengan daya beli ya adalah sama dengan, ini contohnya jumlah penduduk, JP jumlah penduduk dikali income per kapita, ya kemudian dikali lagi dengan ya urutan mata rantainya atau rasionya nih. Rasionya berapa persen, X1-nya, X2 berapa persen dan seterusnya. Ya. Nanti kita lihat contohnya agar lebih mudah mencerna. Catatannya rumus ini dapat digunakan pada pengembangan usaha perdagangan atau industri. Penggunaan rumus ini pada usaha perdagangan dilakukan dalam analisa pasar pada skala kecil, misalnya provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan di level perumahan RW itu juga bisa. Ya, sebagai contoh, kalau kita mau bangun mall, mau bangun minimarket, toko kelontong, ya agen beras, ya atau usaha kuliner, ini kita bisa pakai pendekatan yang kedua, pendekatan rasio rantai. Ya contohnya, ya ini mau menghitung ya peluang pasar ya permintaannya dari usaha minimarket. Ya katakanlah jumlah penduduk di satu wilayah gitu ya. Satu wilayah itu jumlah yang penduduk yang tinggal di komplek itu ada 2.810 kakak kepala keluarga dan pendapatannya rata-rata 2 juta per bulan misalnya. Ya, ini maklum ya bukunya karena buku lama ya. Kemudian penduduk yang tinggal di luar komplek ya yang di perkampungan itu ada 1.400 kepala keluarga dan pendapatan rata-ratanya 1.250.000. Ya, nah sehingga ya perkiraan penduduk yang membelanjakan uangnya ke minimarket ya kita mau buka minimarket jadi perkiraan ya kalau kita buka minimarket tuh orang yang belanja akan berapa sih ya gitu ya. Nah ini cara menghitungnya ya. Yang pertama kita ya tadi dapatkan jumlah penduduknya ya JP-nya jumlah penduduk. Kemudian dikali pendapatan per kapitanya ya. Dalam hal ini pendapatan per kapitanya adalah pendapatan atau gajinya per bulan. Ya, jadi kita bagi yang komplek 2.810 KK kita kalikan dengan 2 juta. Ya, jadi total pendapatannya adalah 5 miliar 620 juta. Ya, yang tinggal di luar komplek itu ada 1.400 KK. Kita kalikan gajinya tadi ya 1.250.000 sehingga nilainya adalah keseluruhan 1.750 juta ya perputaran ekonomi ya yang akan berputar dari penduduk komplek dan penduduk yang di luar komplek ini. Ya, kemudian kita buat rasio rantainya nih ya. Kita buat rasio rantainya. Nah, rasio rantainya ini persentasenya ini berdasarkan asumsi ya atau kira-kira kita. Ya. Tapi ya asumsinya juga harus dibuat secara realistis, jangan terlalu optimis juga jangan terlalu pesimis yang berlebihan gitu ya. Oke, dicari yang kira-kira pas ya dengan dasar pemikiran yang kuat ya. Contoh ya dari pendapatan 100% tadi yang tinggal di komplek 2 juta dan di luar komplek 1.250 tentunya ya yang untuk konsumsi nggak mungkin semuanya ya buat konsumsi ya kalau kita ke minimarket kan ya kita bisa ambil bahwasanya rasio rantai selanjutnya atau lebih spesifik berkaitan dengan konsumsi ya minimarketnya. Nah kita ambil perkiraan rasio rantai yang pertama penduduk komplek kira-kira dia konsumsinya 40% dari total gajinya gitu ya. Sehingga 40% dikali 5,6 miliar dapatkan 2,2 miliar sekian. Ya untuk yang luar komplek mungkin karena gajinya lebih kecil ya. Nah dia harus menghabiskan 70% dari gajinya untuk konsumsi ya karena memang gajinya ngepas mau nggak mau kira-kira kalau dinominalkan ya 70% lah gitu. 70% dikali ya 1,75 M ya sehingga dapatkan 1,2 M. Nah, kemudian dari konsumsi yang dihabiskan oleh penduduk komplek dan coupling, ya tentunya belanjanya nggak semuanya ke minimarket ya. Ya mungkin ada yang banyak belanjanya ke pasar becek ya, atau ada yang belanjanya ke mall-mall yang lebih besar. Ya, ada juga yang di warung tetangga terdekat ya. Nah, sehingga kita asumsikan ya dari nilai atau dari nilai rasio rantai sebelumnya yang dihabiskan untuk belanja konsumsi ya ternyata yang ke minimarket perkiraan ya kalau yang warga komplek, oh kayaknya hanya 20%-nya nih gitu ya. Sehingga dikalikan 20% dikali dengan 2,2 M, dapatkanlah nilai ya 449 juta. Sedangkan yang coupling mungkin dia lebih banyak cari konsumsi yang murah, dia harus ke pasar becek ya, pasar tradisional gitu kan ya. Sehingga kayaknya dia ke minimarket hanya menghabiskan 10%-nya dari total belanja konsumsinya mereka gitu ya. Nah, maka didapatkanlah asumsi 10% dikalikan dengan 1,2 M sekian ya. Sehingga dapatkan nilai absolut sebesar 122 juta sekian ya. Nah, dari situlah ya kita total ya yang
penduduk komplek dan juga penduduk kapling, ya 449 juta sekian dengan 122 juta sekian, ya kira-kira akan menghasilkan ya permintaan yang belanja ke minimarket adalah 572 juta ya per bulan. Ya, ini belum lagi kita hitung dari sisi supply yang sudah ada ya, pesaing-pesaing yang sudah ada. Nah, itu mungkin bisa kita kurangi lagi nanti ya. Nah, tapi kurang lebih inilah cara yang kedua dengan metode rasio rantai untuk menghitung peluang pasar yang ada. Jadi kemungkinan usaha-usaha yang teman-teman buat ya adalah lebih cocok pakai metode yang kedua ya, metode rasio rantai. Pada aspek pemasaran jadi boleh dibuat model tabel seperti ini untuk menghitung peluang pasar. Oke, lanjut nih slide terakhir. Jadi apa namanya? Ini ada kuadran ya, kuadran ya, kita mengevaluasi bisnis kita ya kalau kita tadi sudah menghitung peluang pasar, strateginya ya sudah juga kita eksekusi sudah jalan gitu ya. Nah, kita ingin tahu efektivitas daripada produk yang kita create ya, kita kembangkan. Itu efektivitasnya seperti apa gitu kan. Nah, ini ada kuadran yang mungkin bisa menambah pengetahuan gitu ya. Ya, jadi tentunya aktivitas dan produk ya itu tujuan utamanya kita buat, kita ciptakan adalah untuk mendapatkan profit ya, keuntungan gitu ya. Nah, maka kita lihat kuadran yang merah dulu ya, yang merah. Ya. Ini adalah kondisi yang paling buruk. Jadi kita ini bisa menjadi sinyal awal ya atau early warning bagi kita sebagai pebisnis ya, terutama di masa-masa fase-fase awal kita berbisnis itu biasanya kita akan memasuki ya fase yang merah ini kritis ya. Ya, kondisi merah ini yang paling buruk adalah ketika kondisi ya di mana aktivitas dan produk yang kita jual banyak gitu ya, tapi profit kita kurang ya atau sedikit atau nggak sebanding atau bahkan rugi. Ya, jadi udah aktivitasnya banyak ya, produknya juga banyak ya. Ya. Kemudian keuntungannya kok ternyata sedikit atau bahkan minus ya. Jadi ini adalah bisnis yang tidak efisien ketika dievaluasi atau bahasa sederhananya ya capek banget kita bisnis gitu ya. Udah aktivitas banyak, sibuk, produknya juga ya banyak, stok opnamnya segala macam ya, tapi profitnya minim. Oke, kemudian kuadran berikutnya ya, ini yang putih ini adalah kondisi wajar ya. Kondisi wajar ketika aktivitas kita ya banyak ya, kemudian produk kita juga banyak ya. Nah, berbanding lurus dengan profitnya ya. Profitnya juga banyak ya. Nah, ini adalah kondisi kondisi wajar. Iyalah kita profit. Ya orang aktivitasnya banyak, kita capek ya, produk yang kita jual juga banyak, palu gada semua produk kita jual ya, wajar kalau profit kita bagus juga gitu ya. Nah, ini juga kondisi wajar ya yang sebelah kanan bawah ya, di mana aktivitas dan produk yang kita jual sedikit ya. Nah, kemudian profit yang kita dapat juga sedikit ya. Nah, ini juga berbanding lurus atau hal yang wajar. Nah, idealnya nanti ketika ya, program pemasaran tadi sudah berjalan, sudah dieksekusi, ya, kemudian produknya fit to the market gitu ya, dengan pasarnya cocok gitu ya. Maka harapan kita ketika dievaluasi kita akan ya mengharapkan kondisi bahwasanya aktivitas dan produk kita tidak terlalu banyak ya, atau biasa-biasa saja ya karena inovasi tadi, karena kreatif tadi kuncinya ya. Karena apa namanya? Ya berdasarkan riset kita menghitung peluang pasar yang ada ya, kemudian kita berusaha menciptakan produk yang fit to the market gitu ya, maka harapannya profitnya walaupun aktivitas dan produknya ya minimalis ya mungkin hanya 2-3 produk, tapi kita pengennya profit kita ya tebel ya, margin kita, keuntungan kita itu bagus ya. Nah, ini adalah bisnis yang sehat yang sangat ideal gitu ya. Oke, mungkin itu ya pengantar dari saya materi tatap muka virtual ke 13, semoga bisa diterapkan di proposal UAS-nya. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan. Ya, silakan Mas Billy. Ya, terima kasih Pak. Tadi menarik soal bagaimana cara kita membaca peluang pasar begitu, kemudian juga bagaimana kita follow up dan menyiapkan produk misalnya. Pertanyaan saya adalah, kadang kalau kita sekarang kan era digital nih Pak, sudah mulai ada pasar online begitu ya. Tadi mengkalkulasi jumlah penduduk, kemudian juga analisis pesaing dan lain-lain gitu. Nah ini bagaimana sebetulnya cara kita memposisikan di pasar online yang nampaknya itu menjadi pasar persaingan sempurna ya, berdasarkan pengalaman saya gitu. Nah ini bagaimana caranya biar produk kita lebih cepat bisa dilirik dan lebih laku gitu Pak di jualnya. Padahal kan produknya banyak sekali di situ dan peluang pasarnya juga sangat luas begitu.
Ya. Apakah hitungannya juga sama tadi seperti rumusan, itu yang berlaku di pasar online begitu? Oke, bagus ya pertanyaannya, Mas Billy. Jadi yang ditanyakan kan, mungkin terutama di ini ya, di kalau kita buka, apa namanya, marketplace ya, atau misalkan, Shopee gitu yang gampang ya, atau Tokopedia. Kayaknya untuk jualan tuh gimana udah banyak ini ya, pesaing, produknya sama, ya harga mereka lebih murah, mungkin reviewnya lebih banyak. Mungkin yang dimaksud itu kali ya arahnya ya? Iya betul, Pak. Ya, Cuman kan tadi kalau pakai rumus membaca peluang itu kan semuanya sudah established gitu ya kalau di marketplace begitu. Tapi begitu kita masuk atau penetrasi pasar ke situ, ya. malah nggak ada respon sama sekali gitu. Oke. Nah, jadi yang perlu dibedakan kalau maksudnya ke situ tadi, ya adalah, kita ya memasarkan produk melalui digital marketing salah satunya, ya e-commerce ataupun platform digital lainnya gitu ya, TikTok dan sebagainya gitu ya. Nah, itu adalah media untuk memasarkannya, jadi bukan produknya. Nah, penekanannya untuk rasio rantai ini adalah justru bagaimana kita meng-create produk, jadi menghitung peluangnya adalah berdasarkan produk ya. Kalau kita tadi masuk ke platform-platform digital gitu ya. Kemudian kita hanya sebagai mungkin reseller ya, atau kalau di ya mata rantai produksi dan konsumsi itu kita di level yang bawah juga. Mungkin kita bukan distributor utama, kita di retailer yang sekarang kondisinya distributor utama aja mereka jual juga di marketplace gitu kan. Mereka jual juga di Shopee, Tokopedia. Ya maka apalagi kita di rantai bawahnya tentu nggak akan bisa bersaing. Nah itu mungkin juga yang banyak dikeluhkan oleh penjual-penjual online yang sekarang bahkan distributornya aja udah masuk ke situ. Jadi ya otomatis semua orang beli yang paling murah, ratingnya paling banyak, paling dulu masuk, ya itu kan sesimpel itu ya. Kemudian jaraknya mungkin masih terjangkau gitu dan mereka akan beli di situ, melakukan keputusan pembelian di situ. Ya, tapi penekanan untuk rasio rantai ini adalah bagaimana kita bukan sebagai agen penjual atau bukan yang kita pikirkan adalah media penjualannya, tapi bagaimana kita menciptakan apa yang dijualnya gitu ya. Ya kalau mungkin kita jual, sebagai reseller kita jual produk brand A gitu ya. Nah bagaimana ya kita menghitung, peluang pasar, dengan kita membuat produk baru ya, produk baru misalkan kita harus lihat apa kebutuhan di market yang, apa namanya, yang bisa kita penuhi ya. Misalkan, apa namanya, produk susu ya, susu mungkin kalau susu sapi sudah banyak ya, ya susu apa formula apalagi udah brand-brand besar ya kalau kita jual. Iya, nah mungkin kita coba jual yang, apa, racikan sendiri yang ada khasiat tersendiri yang mungkin untuk mengobati satu penyakit gitu ya, atau mungkin, apa, berkhasiat untuk ya kesehatan dan sebagainya. Nah mungkin arahnya lebih ke situ ya, untuk bisa kita cocok tuh dengan metode rasio rantai, ya termasuk ya untuk UAS di mana teman-teman kan bukan nanti arahnya bukan menjadi reseller di marketplace ya dengan produk yang sudah ada. Itu kan hanya media, tapi justru bagaimana memikirkan produk apa yang akan di-create ya, bagaimana menghitung peluang pasar yang ada. Mungkin itu Mas Billy, kalau ada Ya, yang mau tambahkan? ya, cukup jelas, Pak, terima kasih.